Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi Ardiansyah. Nama saya Rizkyana Vanureza. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penanganan bahan pangan. Bab 1. Klasifikasi penyimpanan sementara. Penyimpanan di lapangan, tidak langsung di bawah ke tempat petani. Prosesnya dilakukan secara terbuka dan menghemat biaya. Penyimpanan tingkat petani berkisar 1 malam, jumlah terbatas. Penyimpanan tingkat pengepul hanya sebentar, bersifat transit. Menyiapkan tingkat pengolah. Penyimpanan tingkat pengolah tujuan untuk menjaga stok bahan baku tetap terjamin dan produksi tetap lancar. Penyimpanan tingkat distributor mungkin dalam jumlah yang sangat besar dan jangka waktu lama, bahkan bisa sebaliknya. Penyimpanan agen dan pengecer mungkin sebagian komoditas telah menkontaminasi hama atau terserang hama. Penyimpanan konsumen akhir, waktu relatif singkat karena konsumen biasanya langsung menggunakan bahan hasil pertanian tersebut. Tipe penyimpanan berdasarkan waktu, jangka pendek tidak lebih dari 6 bulan. Jangka menengah mencapai 12 bulan tanpa kerusakan yang nyata. Jangka panjang hingga mencapai 5 tahun. Beberapa sistem penyimpanan dikenal untuk melangsungkan kelestarian hidup dan karakteristik bahan. Klasifikasi penyimpanan berdasarkan skala penyimpanan. Skala kecil tidak lebih dari 1 ton dilakukan oleh petani. Skala menengah kisaran 100 ton digunakan sementara untuk penyimpanan biji-bijian. Skala besar penyimpanan antara 100 sampai 1000 ton. Membutuhkan biaya awal yang sangat besar, namun secara umum akan mengurangi biaya operasional produksi. Klasifikasi penyimpanan berdasarkan prinsip sistem operasi penyimpanan. Penyimpanan fisik, penyimpanan biologi menggunakan agen biologi khususnya mikroorganisme. Penyimpanan kimia, penggunaan seperti lilin, oteik, serbuk, fosfosen untuk mencegah respirasi atau juga interaksi serangga dalam produk yang disimpan. Bab 2. Kerusakan bahan pangan selama penyimpanan dan penggandangan. Penyimpanan dan penggudangan. Tujuan dasar dari penyimpanan produk pertanian adalah penyediaan bahan pangan antara musim panen dan penyediaan bibit tanaman untuk musim tanaman berikut. Tujuan lain untuk distribusi dan penyediaan bahan pangan sepanjang tahun, antisipasi penurunan produktivitas dan untuk stabilisasi harga. Kerusakan beberapa faktor. Kerusakan fisik, fisiologis, mikrobiologis, kimia. Tanda kerusakan: perubahan kenampakan, bentuk, warna, rasa, tekstur. Tipe kerusakan selama penyimpanan. 1. Kerusakan mekanis dan pelaksanaan proses yang tidak tepat. 2. Bibit yang disimpan kadang-kadang akan berkurang kemampuan tumbuhnya. 3. Berkurangnya berat atau kerusakan langsung. 4. Berkurangnya kadar air. 5. Dimakan serangga, hewan pengerat. 6. Serangan mikroorganisme. Aktivitas enzim di dalam bahan pangan. Enzim yang ada dalam bahan pangan dapat berasal dari mikroba atau memang sudah ada dalam bahan pangan tersebut secara normal. Enzim dapat dinonaktifkan oleh panas atau suhu secara kimia, radiasi atau perlakuan lainnya. Suhu. Intensitas respirasi dianggap sebagai ukuran laju jalannya metabolisme. pH indikator yang penting dalam prinsip pengawetan bahan pangan. pH awal cenderung menurun selama 3 bulan. pH akan naik. Air, penurunan air dalam bahan pangan dinyatakan sebagai kadar air dan aktivitas air. Sinar dapat merusak beberapa vitamin, terutama riboflavin, vitamin A, vitamin C, warna bahan pangan, dan juga mengubah flavor susu.
Kadar air. Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyak air yang terkandung di dalam bahan pangan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.